Aku jadi ngerasa kayak gadis Melayu deh. I feel so pretty with this hijab. Dari saya yang belum berhijab, sekarang saya udah menikah, dekat sini saya berhijab. Halo pemirsa, bertemu lagi bersama saya Borunaga. Apa kabarnya semua pemirsa pada hari ini? Semoga semua pemirsa dalam keadaan baik-baik saja ya. Baiklah pemirsa, ternyata di Indonesia sana ramai juga ya mereka suka atau meminati tudung buatan orang Malaysia. Seperti tiktokers muda yang cantik ini, dia ada beli tudung buatan orang Malaysia pemirsa. Agaknya apa ya pendapat tiktokers cantik ini tentang tudung buatan orang Malaysia? Dia berpuas hati atau ada rasa-rasa tak puas hati? Seperti apa? Yuk kita langsung saja nonton videonya berikut ini. Unboxing brand hijab dari Malaysia. Let's go! Jadi aku tuh beli sekitar 3 produk hijab print, 3 ini, dan satu ada yang dikasih sama teman aku. Penasaran kan motifnya aku beli itu apa aja? So let's go, kita unboxing. Yang pertama, wajahnya. nih dari Nawar Fendi. Wah, appreciate banget buat brand-brand sana yang walaupun kayak brand kecil, tapi mereka tuh packagingnya tuh bener-bener eksklusif banget. Nih, hijabnya. Cantik banget. Sumpah ini warnanya secantik itu. Jadi itu bahannya tuh beda banget sama Indonesia. Jadi bahannya itu agak lebih tipis. Dan ternyata memang di sana itu peminatnya lebih suka bahan-bahan yang tipis. Dan justru lebih mahal di sana. Aku tuh beli yang bidang, kalau nggak salah bidang 47 deh. Jadi kalau bidang 47 itu hitungannya 120 kali 120 cm. Ini udah aku serika dan aku mau coba. Aduh cantik banget lah wajahnya. Ayu gitu kan. Jadi ini ada brand dari Imalis dan yang aku beli ini produk As Is. Jadi As Is itu maksudnya kayak produk reject. Karena kebetulan produk yang bukan reject adanya cuma bidang 50. Dan katanya juga rejectnya itu nggak terlalu ketara banget, jadi masih bisa dipakai. Nah kita lihat. Yang pertama, ini tuh dari Mulan series kalau nggak salah. Ini bahannya lebih tipis dan lebih nggak kaku dibandingkan yang ini. Nanti kita coba. Wow, motifnya cantik banget loh. Aku mau coba try on, cuman aku kayak udah gak sempet lagi buat setrika karena aku kondisinya lagi bulu-bulu. Langsung kita coba aja ya. It's so pretty. Suka deh. Jadi emang gak terlalu rame banget gitu loh. Wih, langsung tegak dong. Ini padahal aku gak setrika sama sekali. Cantik banget kalau Selanjutnya, orangnya. ini ada motif ini. Jadi dia tuh bunga-bunga juga mirip yang ini, cuman warnanya itu warna biru. Karena aku juga sebelumnya belum punya hijab printing yang warna biru, jadi aku memutuskan buat beli yang warna ini. Warnanya, wajahku jadi kelihatan cerah Cantik-cantik gitu ya loh. corahnya. Aku jadi ngerasa kayak gadis Melayu deh. Asik gadis Melayu. Serasa gadis Melayu ya kan ini hijab yang katanya. dikasih sama teman aku yang dari Malaysia. Ini tuh hijabnya tuh hijab polos, nggak motif, tapi teksturnya tuh beda. Irish boutique. Let's try. Jahitannya tuh kayak gini. Dan tipis ya kan? Ini nggak perlu disetrika ya emang hijabnya. Langsung kelihatan bagus gitu. Wow. Ini bener-bener bikin wajah aku juga cerah banget. Ini flowy banget. Dia kalau misalnya kayak giniin, nggak kaku, kelihatan bagus. Ih cantik banget kamu kak. Aku Oh jadi my God, insecure. I love it. Like, aku tuh suka banget sama hijab yang telah aku beli dan telah aku dapat. Warnanya cantik-cantik banget, sesuai dengan ekspektasi aku, sesuai dengan yang aku lihat di foto. Dan ini tuh benar-benar worth it sih buat aku. Aduh kak, cantiknya lah wajahmu. Kecil-kecil makan apa sih? Insecure saya ngelihatnya. Pakai tudung dari Malaysia langsung kelihatan seperti gadis Melayu katanya. Asik. Tulang rusuk siapa nih bergetar ya? Yang belum nikah ya. Yang udah nikah jangan berani-berani nanti tidur luar tahu. Jadi apa yang dinilainya dari kemasan tudung itu? Kelihatan dan dia rasa itu memang sangat premium ya, bungkusan dan juga kualitas dari tudung tersebut walaupun tidak digosok, di iron katanya, tetap itu berdiri tegak. Tudungnya ya berdiri tegak ya, jangan kemana-mana pemikiran. Oke, jadi ya pemirsa, ada lagi satu video dari orang Indonesia yang dia menikah dengan orang Malaysia nih.
Jadi dia ditanya lah ya, kenapa dia menggunakan bahasa Melayu dan juga bahasa Inggris terhadap anaknya, kenapa nggak bahasa Indonesia? Agak aneh kurasain ya kan. Ente kadang-kadang ente. Jadi apa ya agaknya penjelasan kakak ini? Kita nonton saja videonya berikut ini. Indonesia di Malaysia Yang belum sama subscribe sahaja. channel ini tolong Yang di membuat subscribe ya. hati kita baik itu bukan dari mana kamu berasal ya. Kalau udah dengar Indonesia itu adalah, bukan tak semua, oke? Adalah yang macam anggap rendah kan. Tapi sebenarnya tak salah. Itu udah jadi kebiasaan kan. Kita pun tak di dalam posisi dia orang. So kalau dia orang anggap orang Indonesia itu semua bibi, nak kata apa ya kan? Bibi ataupun cleaner itu pun pekerjaan halal kan. So saya tak jadilah masalah. Jadi dia orang masih sopan, kita pun sopan. So kalau kawan-kawan semua itu, kalau kita saling menghargai orang, insya Allah pun orang-orang akan menghargai kita. Jangan lupa subscribe ya channel kakak ini. Hello guys, assalamualaikum, welcome back to my channel. Apa kabar kamu semua guys? Semoga kamu semua dalam keadaan sehat dimanapun kamu berada ya. Oke guys, di vlog kali ini saya nak jawab 3 pertanyaan netizen dekat luar sana yang menanyakan kepada saya. Sebenarnya pertanyaan-pertanyaan lain sudah saya jawab di komen section ya. Tapi yang 3 ini saya nak buat video untuk sharekan kepada kawan-kawan semua yang di luar sana supaya tak misunderstanding, supaya lebih paham sebenarnya apa yang berlaku. Oke, so ada 3 pertanyaan daripada mereka. Bahwasannya kenapa kamu puji-puji Malaysia? Yang pertama, yang kedua, kenapa kamu buat culture shock in Malaysia? Dan yang ketiga, kenapa kamu ajarkan anak-anak kamu dalam bahasa Inggris dan bahasa Melayu? Kenapa tak ajarkan dalam bahasa Indonesia? Okay, so ini saya nak sharekan kepada kamu semua, kita semua. So, untuk kamu semua tetap stay tune terus ya guys di vlog saya, di video saya ini. Minta tolong jangan di skip. Oke, tetap stay tune guys. Oke guys, yang pertama pertanyaan itu, tapi saya tak nak sharekan ya siapa orangnya sebab saya tak nak ada silap paham, tapi cukup saya saja yang tahu ya. Okay, dia cakap kenapa puji Malaysia, kenapa tak puji Indonesia, kenapa tak sharekan kebudayaan Indonesia. Okay, jawaban saya yang pertama, kenapa saya puji Malaysia dan sharekan kebudayaan Malaysia. Okay, selama saya tinggal di Malaysia banyak hal baik yang saya dapatkan dari Malaysia ya. Saya tak tipu, tak menafikan bahwasanya dari saya yang belum berhijab, sekarang saya dah menikah dekat sini, saya berhijab, saya banyak bertemu dengan orang-orang yang dapat membawakan kebaikan untuk saya di Malaysia ini. So selain Indonesia negara pertama saya, Malaysia sudah saya anggap sebagai negara kedua saya. Rumah Saya kedua sangat lah ya. cinta, sama juga seperti Indonesia negara saya. Betul. Sebab anak saya lahir di sini, suami saya lahir di sini, semua anak-anak saya lahir di sini. Banyak kebaikan yang saya dapatkan dekat Malaysia ini. Okay, so saya bukannya puji, tapi memang itu yang berlaku dekat Malaysia. Itu yang berlaku selama saya berada dekat Malaysia ini. Contohnya dia, saya sudah mendapatkan double vaksin, yaitu vaksin 1, vaksin 2 itu saya dapatkan di Malaysia ini. So walaupun saya bukan warga negara Malaysia, kerajaan bagi saya vaksin itu pun sudah sudah saya sangatlah syukuri. So saya merasa selesa tinggal di sini. Lepas tu banyak sangat kebaikan dia. Nanti kalau saya puji Indonesia, ialah negara sendiri mestilah dipuji. Orang akan kata seperti itu. Tapi saya terima saja apa-apa yang dikatakan netizen dekat luar sana. Saya anggap netizen yang komen menanyakan benda-benda seperti itu karena dia belum tahu siapa kita. Kalau dia sudah tahu siapa kita, lihat video kita yang lama-lama, dia orang akan tahulah. So saya sangat hargai komen-komen dari pada kawan-kawan dekat luar sana dan terima kasih sudah lihat video saya ini.
Itu tadi kenapa saya puji-puji Malaysia ya. So banyak hal baik, banyak kebaikan yang sudah saya dapatkan dekat Malaysia ini. Dan yang kedua, kenapa saya buat culture shock in Malaysia? Tentu saya buat culture shock in Malaysia sebab saya tinggal di Malaysia sekarang. If I stay in Japan or Jepang dalam bahasa Indonesia, saya pun mungkin akan membuat culture shock in Japan. Sebab saya tinggal di sini lah, makanya saya buat culture shock in Malaysia. So untuk kamu semua, kalaupun kamu semua yang move on dari Malaysia ke negara lain atau dari Indonesia ke negara lain, kamu pun mungkin akan mendapatkan culture shock yang saya alami sekarang ini. Banyak setiap negara mesti ada culture sendiri yang mungkin membuat kamu merasa terkejut ya, sebab mungkin tak ada culture shock seperti itu di negara saya Indonesia. Okey, itu kenapa saya membuat culture shock in Malaysia. Okey, yang nombor 3, kenapa saya mengajar anak-anak saya dalam bahasa Inggeris dan dalam bahasa Melayu di antaranya. Okey, sebab suami saya dari lahir dia memang belajar bahasa Inggeris ya, bahasa dia selalu bahasa Inggeris. So saya pun dia cakap dengan anak-anak saya sudah terbiasa ya dalam bahasa Inggris. So itu macam yang tak tabu lagi dalam bahasa Inggris. Dan bahasa Melayu pula, kenapa saya bahasa kedua mereka bahasa Melayu bukan bahasa Indonesia? Di mana bumi dipijak, di situlah langit dijunjung. Bukan saya tak nak ajar anak saya dalam bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia dengan bahasa Melayu hampirlah sama, tak adalah susah sangat kan. Cuma hanya saja mungkin intonasinya, logat dia, slang dia itu lain. Okay? So kalau dia nanti sekarang ini, saya tak nak anak saya macam keliru menggunakan terlalu banyak bahasa. Sometimes pun nenek muti dia, mak mertua saya kadang pun ajarkan dalam bahasa kita, iaitu bahasa Malayalam, bahasa suku suami saya. Okay, so saya tak nak rasa macam anak saya tu bingung, confused bahasa mana yang dia nak guna. Okay. Dan kenapa saya bukan tak ajarkan anak saya dalam bahasa Indonesia. Kalau nanti dia balik dekat Indonesia sana, bahasa Indonesia itu hampirlah sama. Dia boleh aja adjust. Kalaupun dia tak tahu, nanti dia boleh tanyalah kepada saya atau kepada saudara mara saya yang ada di Indonesia. Saudara-saudara dia pun dalam bahasa Inggris, sepupu-sepupu dia dari suami saya. Okay, dengan anti ataupun uncle dia dalam bahasa Inggris dia cakap. Cakap dengan bahasa Melayu tu kadang dengan saya atau dengan mak saya kan, dengan adik saya tu dia orang cakap dalam bahasa Melayu lah. Kadang pun saya pun juga cakap dalam bahasa Inggeris sebab saya nak biasakan dia. Kalau dia nanti guna bahasa Indonesia, contohnya saya cakap, cuba Mika ambil celana itu. Celana itu dalam bahasa Melayu adalah seluar. So nanti dia rasa confused, tiba-tiba dia pergi ke sekolah, dia akan cakap, cikgu itu celana saya. Okay, so nanti rasa macam saya tak nak budak-budak lain pun ketawa, walaupun sebenarnya mak dia orang Indonesia. Tapi zaman sekarang ini memang zaman banyak benda-benda macam bullying ya. Saya tak nak anak saya nanti pun kena bully sebab dia gunakan bahasa yang mereka tak faham seperti itu. So bukannya saya tak nak ajar anak saya dalam bahasa Indonesia, tapi memang lagi penting dia tahu bahasa Melayu dan Inggeris di sini daripada Indonesia. Okay, itu tadi tiga pertanyaan yang perlu saya sharekan kepada kamu semua supaya kita sebagai rakyat Indonesia ataupun Malaysia kenalah
berpikiran positif, supaya kalau kita berpikiran positif, apa yang datang kepada kita pun insya Allah selalu positif. Orang-orang di sekeliling kita pun akan menjadi positif kalau kita selalu berpikiran positif. Oke? Namun saya tak marah kawan-kawan yang banyak pertanyaan kepada saya. Saya anggap itu sebagai itulah konsekuensinya ya di dunia YouTube ini. Selagi pertanyaan daripada kawan-kawan semua itu masih sopan, masih elok, saya akan menanggapinya. Insya Allah kalau saya sempat memang saya akan jawab. Tapi kadang ada terlepas saya minta maaf, oke, belum ada jawab, oke. Masukan, kritikan daripada kawan-kawan semua saya akan itu jadi menjadikan semangat untuk saya. Kritikan daripada kamu itu pun boleh dapat membuat channel saya menjadikan diri saya lagi baiklah ke depannya. Saya tak kata pun itu hater atau apa, saya tak kata. Bagi saya kalau dia orang komen dekat video saya dan that's why dia orang masih ada masa untuk memperhatikan saya pun, saya sudah alhamdulillah. Dan tanpa kalian semua, tanpa subscriber semua, siapalah yang nak lihat video saya. Okay? Hanya saja kita mestilah berpikir positif. Di Indonesia, di Malaysia sama sahaja. Yang membuat hati kita baik itu bukan dari mana kamu berasal ya. Di Indonesia dan Malaysia ya, mungkin ada yang kurang pandai, ada yang pandai, ada yang cerdik, sama saja. Tapi kebanyakan mungkin yang datang sini kerja cleaner, kerja bibi. Jadi seorang yang macam orang kalau udah dengar Indonesia itu adalah, bukan tak semua, okey, adalah yang macam anggap rendah kan. Tapi sebenarnya tak salah, itu udah jadi kebiasaan kan. Kita pun tak di dalam posisi dia orang. So kalau dia orang anggap orang Indonesia itu semua bibi, nak kata apa ya kan? Bibi ataupun cleaner itu pun pekerjaan halal kan. So saya tak jadi masalah. Jadi dia orang masih sopan, kita pun sopan. So kalau kawan-kawan semua, kalau kita saling menghargai orang, insya Allah pun orang-orang akan menghargai kita. Itu tadi pesan dari saya. Terima kasih ya guys. Oke, jadi segitu saja. Ada lanjutan dari video tersebut, boleh dikunjungi ya channelnya. Jadi satu aja lah saran, kalau ingin memberikan informasi itu nggak perlulah kasih musik, sebab agak mengganggu untuk kita dengar apa yang akan disampaikan, begitu kan. Jadi kalau menurut saya ya, tentang culture shock yang kita bagi antara Malaysia ya untuk ke Indonesia sana, sebab terkadang ada juga orang yang cakap dengan saya kan, kenapa buat culture show antara Malaysia dengan Indonesia? So, saya ini menikah dengan orang Malaysia, saya orang Indonesia. Ada juga yang komentar macam nih, kenapa tak membandingkan dengan negara Cina, ya negara sana sini. Kenapa saya nak membandingkan atau membuat culture shock yang saya tidak pahami apa yang terjadi di negara itu? Itulah kalau prinsip saya kan. Sebab saya tinggal di Malaysia, saya lebih tahu lagi apa yang ada di Malaysia ini. So saya akan bagikan ke orang-orang yang tak tahu di sana ya. Apalagi di sana itu ramai ya yang termakan cerita-cerita hoax mengenai Malaysia. So kita perbetulkan ya pemikiran mereka itu. Dan juga untuk bahasa ya, saya agak pelik juga. Kenapa pula memaksakan orang lain ya yang menikah dengan orang Malaysia untuk menggunakan bahasa Indonesia? Kenapa harus dipertanyakan? Ini negara Malaysia. Ya, dari seragam sekolah saja sudah berbeza. Dari mata uang saja sudah berbeza. Dari bahasa saja katanya sudah berbeza, ya. Dari bendera saja sudah berbeza. So, kenapa nak memaksakan orang lain untuk menggunakan bahasa Indonesia yang ini memang dipijak di tanah Malaysia? Agak pelik saya melihat orang-orang yang berkomentar seperti itu ya. Tapi itulah ya kan, namanya juga netizen kan, kita nggak bisa melarang ya kan. Dan untuk profesi yang dikatakan kakak ini tadi ya, sebagai pembantu ataupun cleaning service di sini agak dianggap remeh oleh orang Malaysia, itu saya kira tak semua orang Malaysia macam tuh ya. Jika ada pun
itu adalah hasil dari kelakuan orang-orang kita yang tak pandai menjaga nama baik negara Indonesia di sini ya. Ramai ya dari negara lain itu seperti negara Filipina juga di sini bekerja sebagai orang kaji. Tapi kenapa tak pernah orang Malaysia tuh menganggap sebelah mata? Sebab mereka pandai menjaga nama baik negara mereka. Jadi maksudnya dari orang-orang Filipina itu saya tak pernah dengar ya, mereka itu bekerja di rumah itu terus lari ya, bawa barang kemas majikan. Nah itu kan memburukkan nama negara sendiri. Tapi orang-orang kita banyak yang kedapatan seperti itu. Jangan nafikan itu, boleh kita cari di Google ya, banyak sekali berita-berita yang menyiarkan bahwa pembantu atau orang kaji yang berasal dari Indonesia kabur terus bawa barang kemas majikan, bisa dicari ya. Jadi apa yang harus dilakukan itu ya, kita kalau di negara orang harus kita jaga kelakuan kita jaga adab kita, jangan kita buat jenayah di negara orang ya kan. Kalau kita buat ya kan, itu akan berdampak kepada orang lain. Ya jadi orang yang nggak ada kena mengena itu pun pasti akan dipandang serong. Jadi itu sih ya pandangan saya. Kalau ada yang salah ataupun kesilapan dari ucapan saya mohon maaf ya, itu pandangan saya. Karena ya selama ini yang saya lihat seperti itu ya. Ramai orang yang bekerja di sini nggak pandai tuh menjaga nama baik negara Indonesia ya. Jadi ya kita harus memperbaiki dari diri kita sendiri dulu sebelum kita cerita orang lain, begitu. Jadi begitu saja ya di video hari ini ya pemirsa. Jadi apa sajalah yang mau digunakan bahasa di Malaysia ini, pasti yang paling utama adalah bahasa Malaysia ataupun bahasa Melayu. Sebab itu adalah bahasa nasional di Malaysia ini. Kalau bahasa Inggris itu ya bahasa yang bisa digunakan keseharian oleh siapa saja, tapi bukan bahasa nasional orang Malaysia ya. Jadi apa pendapat pemirsa tentang ya penyampaian kakak ini yang mengatakan dia ramai ditanya nih kenapa anaknya nggak diajari bahasa Indonesia. Agak lain ku tengok ya kan, masa di negara Malaysia disuruh bahasa Indonesia. Jadi itu gunanya kita ya berkawan ramai dengan banyak orang. Maksudnya itu kita jangan takut untuk mempelajari hal-hal yang baru agar tidak seperti kata di bawah tempurung ya kan. Semakin banyak bahasa yang kita kuasai, maka semakin luaslah wawasan kita, ya kan? Jadi begitu saja di video hari ini ya pemirsa. Kita berjumpa lagi di video selanjutnya. Saya Boru Naga. Terima kasih. Bye bye.